Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Nah, di video kali ini kita akan sharing lagi mengenai bagaimana waduh, imut sekali teman-teman. Bagaimana sih cara mengatur siklus dalam. Sebelumnya kita pastikan dulu teman-teman, adegan panas, adegan hot. Widih. Wah. Ayam kawin itu adalah cara untuk mendapatkan tingkat fertilitas di telur ayam kampung. Jadi banyak juga yang bertanya mengenai masalah itu kan, Bang, apakah ayam itu kalau tidak ada pejantannya telurnya itu bisa ditetaskan? Wah, kalau tidak ada sistem kawin seperti tadi, itu tidak akan bisa ditetaskan telurnya teman-teman, karena tidak ada embrio yang atau sperma yang bisa menjadi anak nantinya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi otomatis ada betina harus ada pejantan. Oke, kembali lagi ke laptop. Nah, bagaimana cara mengatur siklus ayam agar bisa melakukan panenan di setiap minggunya atau bulanan? Itu saya pikir sangat gampang sekali ya, gampang sekali dan sangat mudah. Tentunya itu juga bisa mempermudah kita dalam hal untuk mendapatkan cuan. Oke, kita akan bahas mengenai siklus atau siklus bukan sirkus ya, siklus. Nah, oke. Di sini ada ayam, kita lihat dulu tingkatannya. Nah, ini juga ada ayam. Di bawah lagi rusak. Di sini juga ada ayam. Di sana juga ada ayam, tingkatan-tingkatan kita. Di sini juga ada ayam. Kalau anak kan ada di sana teman-teman. Kalau kita mau ke sana agak cukup jauh ya. Ya udahlah. Yang jelasnya di sana itu ada 2 tingkatan anak ayam yang akan kita siapkan untuk siklus di bulan berikutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu gambaran umumnya. Sekarang kita bahas lebih mendetail atau lebih mendalam. Nah, begini teman-teman. Nah, ini adalah ayam kita yang seharusnya sudah siap panen. Sebelum kita panen, maka kita akan melakukan review dulu, sekaligus kita ya ngobrol-ngobrol santai lah. Jadi pada dasarnya untuk mengatur siklus dalam beternak ayam kampung itu adalah tips dasarnya kita harus memiliki indukan seperti yang ada di sini teman-teman. Nah, indukan-indukan yang saya punya ini, mereka lah yang memproduksi telur-telur dan kemudian juga untuk menghasilkan DOC nantinya dan kita besarkan dan jadilah seperti ini. Ini adalah hasil anakan dari indukan kita yang di sebelah sini teman-teman. Nah, ini tidak banyak ya. Sekarang itu indukan saya tinggal 10 ekor aja betinanya. Tapi alhamdulillah untuk mengatur siklusnya, untuk kebutuhan saya sendiri ya, kebutuhan saya sendiri itu sangat terpenuhi. Kita membesarkan itu, saya hanya target itu sekitar 20 ekor per siklusnya. Alhamdulillah sejauh ini targetnya itu selalu tercapai. Jadi 20 ekor aja. Jadi setiap minggu saya tetaskan 20, netas 20. Jadi alhamdulillah aman. Jadi seperti itu. Nah, dalam mengatur siklus itu intinya adalah kita memiliki indukan. Nah, ketika kita memiliki indukan, kita maunya gimana nih? Nah, setelah kita memiliki indukan, kita harus memiliki mesin tetas. Nah, mesin tetas itu berfungsi adalah untuk mengatur siklus biar secara menetasnya itu bisa serempak. Dalam arti ketika kita maunya per minggu, dalam setiap minggu itu ada DOC yang netas. Nah, yang netas itulah nanti akan kita pelihara, kita besarkan dan sampai pada akhirnya itu kita panen. Memang dalam tahap pertama itu sangat sakit sekali ya, sangat susah sekali kalau kita baru memulai beternak ayam kampung. Kita baru memulai mengatur siklus, apalagi kita memulainya dari nol, itu sangat lama sekali, sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya paling tidak di 1 tahun pertama itu pasti akan sulitlah kita lewati. Intinya seperti itu kalau kita dalam beternak, karena tidak begitu instan ya. Instan kita langsung bisa mendapatkan hasil dari penjualan itu, tentunya harus ada proses, kecuali memang teman-teman itu memelihara ayam kampung dengan sistem atau dengan cara membeli DOC langsung kepada peternak yang lainnya. Kita beli DOC-nya kemudian kita besarkan. Nah, kalau kita menggunakan sistem seperti itu, dalam artian itu bisa menambah modal kita dalam perawatan ayam kampung. Yang tadinya kita kalau sudah punya indukan kita tidak membeli DOC lagi. Nah, kalau kita tidak memiliki indukan, otomatis kita akan membeli DOC lagi. Lah Bang, kan sama Bang, kalau misal seandainya indukan ini kan juga butuh pakan, sama halnya dengan kita membeli DOC. Oke, iya memang betul teman-teman. Tapi dengan adanya indukan sendiri, otomatis cost yang kita perlukan atau biaya yang kita perlukan itu sangat minim. Dalam artian
DOC yang dihasilkan dari indukan ini ya. Indukan ini misalnya seandainya kalau 10 ekor seperti saya, satu harinya kita ambil 5 butir telur, 5, 6 atau 7. 5 lah kita ambil aman, 50% ya. 5 butir telur setiap hari dalam artian selama 7 hari berarti kita mendapatkan 35 butir telur per hari. Per 1 minggu. 35 butir telur per 1 minggu ya mendapatkan telurnya. Nah, berapa yang biaya yang kita butuhkan untuk membeli 35 ekor DOC? Nah, oke, yang menetas itu katakanlah 25, berarti kan 250.000. Kalau harga DOC-nya 10.000, 250.000 otomatis kita jadikan untuk pembelian DOC. Oke. Nah, kalau kita membesarkan indukan itu per minggunya itu hanya menghabiskan pakan itu hanya sekitar 50 ribuan kalau populasinya 10 ekor betina, 4 pejantan. Jadi seperti itu, seperti saya ini ya, seperti kandang saya ini. Jadi ya cukup jauh sekali ya, 250 dibandingkan dengan 50 ribu berarti 200 ribu kita harus menambah biaya. Nah, maka dari itu saya pikir untuk teman-teman yang ingin mendapatkan keuntungan yang memang agak sedikit banyak, jadi teman-teman itu harus persiapkan indukan agar bisa mendapat keuntungan yang lebih. Jadi seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya panen seharusnya, tapi saya itu masih saya tinggalkan yang betina-betinanya, itu masih ada jantan 1 ekor aja, sisanya pejantan itu sebenarnya sudah saya jual juga. Ini betina ini rencananya saya untuk penambahan di sana, kandang besar sana, penambahan nanti kalau misal seandainya kurang, karena kan yang dibutuhkan itu 800 ekor. Nah, yang sudah di booking. Jadi kan kita harus menghitung jumlah betinanya. Nah, ini betina-betina ini. Betina-betina yang kita sisakan untuk kita tambahkan di sana lah. Intinya seperti itu untuk cadangan kita, jadi seperti itulah. Oke ya. Nah, jadi sangat gampang untuk mengatur siklus. Intinya tadi teman-teman harus memiliki mesin tetas. Kemudian yang kedua harus memiliki indukan. Dan tidak kalah pentingnya teman-teman harus memiliki kandang yang ideal dalam artian untuk membesarkan perawatan ayam. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu memberikan masukan. Tadi itu juga ada yang memberikan masukan mengenai alas kandang. Nah, ini dia alas kandangnya. Bang, lebih bagus alas kandang itu langsung ke tanah tanpa ada coran semen di bawah. Nah, itulah yang saya lakukan. Kenapa? Alasan saya untuk memberikan alas kandang langsung di bawah seperti ini adalah pertama, apabila terjadi ketumpahan air, itu langsung nyerap ke bawah, tidak basah begitu lama. Kemudian juga yang kedua, ayam itu agak sedikit lebih mudah ya ketika dia mandi dan banyak pasirnya di sini. Kemudian yang ketiga, itu lebih mudah saya untuk mengambil pasirnya atau alasnya nanti ketika mau dikeluarkan langsung bisa menjadi pupuk, jadi seperti itu. Dan kemudian yang keempat, tidak begitu bau teman-teman. Dan ini saya alami ya, tidak begitu bau. Tidak begitu bau karena faktor kapur dolomit sudah ada, sekamnya juga ada. Sekarang aja sekamnya ini sudah menyatu. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, abang itu mengganti alasnya itu berapa lama? Ini jujur ya, ini sudah ada setengah tahun ini, 6 bulanan lebih ini teman-teman. Belum pernah berganti alasnya dan alhamdulillah sampai saat ini ayamnya masih sehat-sehat kok. Masih aman. Masih segar-segar ayam-ayamnya. Kan? Walaupun misal di sini ini ada 20 lebih nih ayam kita di sini, tapi alhamdulillah mereka pada sehat-sehat. Alas kandangnya juga bagus dan tetap kering. Kondisinya seperti ini teman-teman. Inilah kenapa saya memiliki alas kandang seperti ini, karena cukup mudah. Atau misal seandainya teman-teman tidak mau ngambil risiko atau mau cari amannya, buat kandang sistem panggung. Sistem panggung lebih aman saya pikir. Nah, kalau kandang seperti ini otomatis teman-teman harus siapkan tenggeran, karena tenggeran itu sangat penting. Karena ayam kalau langsung tidur ke bawah mereka itu rentan untuk sakit, apalagi lumpuh ya. Apalagi kalau misal seandainya curah hujan yang cukup tinggi, ada kemungkinan ayam ini akan terkena lumpuh, 1 atau 2 ekor itu pasti ada kalau mereka tidur langsung ke tanah. Karena kan kondisi tanah sejuk, dingin, akhirnya berakibat kepada saraf mereka lah, akhirnya mereka lumpuh, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, saya pikir itu aja sharing kita pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat tentunya kepada teman-teman semuanya. Dan kalaupun misalnya ada pertanyaan, mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa menjawab, karena memang kondisi saya juga jarang juga untuk pegang HP update. Jadi kalau sudah lihat itu ya saya pikir, tapi mohon maaf lah. Tapi saya sebisa mungkin agar pertanyaan teman-teman itu semua saya jawab melalui video lah, jadi seperti itu biar lebih jelas dan detailnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja update kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantul.